Oke, kita ke materi untuk unit kompetensi melakukan pertemuan keselamatan. Kita ke materi melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Jadi sebelum kita masuk, saya ingin refresh kembali terkait apa yang dimaksud dengan keselamatan pertambangan. Kalau misalkan ada bapak-bapak sekalian yang bisa memberikan argumen ataupun masukan, pendapat, bisa langsung open mic saja, Pak. Apa yang dimaksud dengan keselamatan pertambangan? Menjamin keselamatan bagi setiap bawahannya, Bu, yang dipercaya. Gimana Pak Ali? Siapa tadi yang jawab? Ya Bu. Bapak. Suaranya menggema ini. Karena Bapak pakai 2 perangkat tuh Pak. Oke. Gimana Bu? Gimana Pak Ali Suhanda, apa yang dimaksud dengan keselamatan pertambangan? Ya, keselamatan pertambangan itu adalah, suaranya ini ada feedback ya, menggema. Itu Bapak karena pakai 2 perangkat Pak mungkin. Tapi salah satu sih sudah di mute. Atau ada yang lain, mungkin Pak Iqbal, Pak Hengki, atau Pak Teguh. Ya, baik Bu. Saya mencoba menjawab Bu ya. Keselamatan pertambangan. Keselamatan pertambangan itu yang saya tahu adalah suatu aturan atau usaha untuk menjamin semua pekerja yang berada di area pertambangan itu bekerja dengan aman dan selamat sesuai dengan APD yang diberikan serta peraturan-peraturan yang telah dibekali di sebelum dia bekerja, seperti induksi prakerja sebelum dia melaksanakan di lapangan, Bu. Oke, baik. Ada lagi? Pak Teguh? Baik Bu, kalau di saya keselamatan pertambangan itu adalah usaha kita untuk menjamin atau melindungi di operasional pertambangan yang aman, efisiensi, dan produktif melalui upaya, Bu. Nah, upayanya ini seperti Bapak tadi bilang, pertama kayak bisa melakukan dengan induksi, program K3, atau pengujian atau pemeriksaan peralatan instansi pertambangan, Bu. Oke, Pak Yang Iqbal. kemudian Lanjut Pak, kirain tadi sudah selesai. Yang kemudian nanti ada pelaporannya dan dievaluasi setiap tingkatannya, Bu. Oke. Untuk dievaluasi. Oke, di copy. Bapak Iqbal. Kalau saya sih lebih simpel lagi, mungkin kita lebih menjamin keselamatan bagi setiap karyawan yang bekerja itu dengan cara kita dengan cara kita menerapkan ya prinsip-prinsip K3 lah, K3 tambang di setiap karyawan, mungkin melalui safety meeting, safety talk, atau P5M. Nah, kita kasih tahu lah untuk yang undang-undangnya seperti apa sih untuk keselamatan kerja agar kita bekerja lebih aman. Oke, baik. Jadi Pak Ali sudah bisa terkopi Kak, Pak suaranya? Ya Bu, gimana Bu? Bisa dikopi kah suara saya? Sudah aman-aman. Keselamatan pertambangan Pak. Kalau keselamatan pertambangan itu menurut saya adalah suatu penerapan regulasi untuk pencapaian keselamatan semua karyawan yang ada di pertambangan dan semua peralatan permesinan dan instalasinya, baik itu regulasi dari pemerintah
dan juga kebijakan dari pelaksana pertambangan versi perusahaan. Begitu, Bu. Oke, baik Pak Ali. Pak Ali ini sebenarnya jawabannya yang paling lengkap. Jadi keselamatan pertambangan itu sendiri, mungkin kita sudah bahas kemarin, keselamatan pertambangan adalah segala upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai yang namanya keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, yaitu orangnya, si pekerjanya. Baik itu pekerja ataupun orang yang bukan pekerja yang sedang ada di wilayah pertambangan kita. Dan juga keselamatan operasi pertambangan. Keselamatan operasi pertambangan ini apa? Semua sarana, semua prasarana yang ada, bahan-bahan, material, instalasi, dipastikan berada dalam keadaan yang aman dan selamat. Seperti itu kira-kira. Jadi ada dua hal yang harus dicapai untuk keselamatan pertambangan. K3 pertambangan untuk orang dan pekerja pertambangan, kemudian keselamatan operasi pertambangan itu sendiri. Kira-kira di copy Bapak-bapak sekalian? Kopi, Bu. Kopi, Bu. Oke, untuk unit kompetensi yang ketiga terkait melaksanakan yang namanya pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Pertemuan keselamatan berarti ada yang namanya pertemuan kelompok. Penjelasan arti safety talk dan safety meeting. Jadi untuk safety talk sendiri itu pertemuan kelompok antara pengawas dengan anak buahnya. Nah, untuk safety meeting itu pertemuan antara beberapa pengawas atau mungkin antara beberapa pekerja. Jadi bukan dalam satu skop untuk pengawas dan anak buah, berarti yang tingkatannya lebih besar lagi. Kemudian ada lagi disebut yang namanya safety committee meeting. Nah, untuk safety committee ini skopnya lebih besar satu perusahaan. Nah, kelompok lebih besar melibatkan seluruh pengawas perusahaan, atau misalkan untuk topik yang dirapatkan atau yang dipertemukan adalah terkait misalkan penyusunan RKAD atau penyusunan program K3 tahunan. Seperti itu. Kemudian terkait posisi supervisor sendiri, ketika melakukan yang namanya pertemuan kelompok itu dapat sebagai pemimpin rapat untuk skupnya tadi safety talk, atau mungkin ada yang menyebut safety briefing, atau menyebut juga kadang toolbox meeting. Toolbox meeting. Nah, untuk sebagai peserta rapat, nah itu ketika memang skupnya tadi adalah committee meeting ataupun safety meeting. Pertemuan terkait untuk laporan inspeksi, atau pertemuan terkait P2K3, atau komite K3 lainnya. Kemudian terkait manajemen dasar pertemuan kelompok itu latar belakangnya apa? Yang pertama, seseorang menerima informasi lebih cepat. Penyebaran informasi itu lebih cepat gitu. Ketika memang kita adakan suatu pertemuan, membicarakan satu topik tertentu, ketika pun misalkan kita akan buat metode diskusi di dalamnya, nah memang sudah terstruktur untuk satu topik itu sendiri tanpa harus keluar kemana-mana. Kemudian yang kedua, menciptakan iklim kerjasama melalui partisipasi kelompok. Membantu memberikan perhatian yang sama untuk suatu informasi dan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk meningkatkan kemampuan, dalam artian di sini kemampuan untuk berkomunikasi. Karena kembali lagi ketika nanti Bapak-bapak sekalian menjadi seorang pengawas, kemampuan komunikasi, communication skill, dan juga leadership-nya ini yang harus ditumbuhkan, seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait fungsi pertemuan kelompok itu apa sih? Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman pekerja tentang tugasnya. Nah, misalkan ini skupnya adalah untuk tadi toolbox meeting. Sebelum bekerja dipastikan semua pekerja sudah tahu apa kegiatan yang akan dilakukan saat itu, kemudian apa potensi bahaya pekerjaannya, kemudian risikonya apa, dan kemudian pengendalian serta sampai ke penanganan APD yang disyaratkan itu apa. Dipastikan dulu nih, sudah paham semua kegiatan, sudah paham tugasnya masing-masing. Kemudian yang kedua, membantu mengidentifikasi dan menganalisa masalah. Yang ketiga, membangun penyelesaian masalah.
misalkan untuk suatu pertemuan safety meeting antar beberapa pengawas yang ingin membicarakan terkait ada isu ataupun mungkin ada hal tertentu yang update di tempat kerja. Ketika memang ada masalah, apakah akan didiskusikan atau akan dibuat yang namanya metode pro kontra dan lain sebagainya, itu untuk menyimpulkan analisa dari masalah ataupun kasus yang dibahas saat itu. Kemudian menstimulasikan diterimanya kebijakan ataupun peraturan dan prosedur kerja. Ketika misalkan ada dibuat kebijakan ketiga yang terbaru. Nah, sebelum dibuat kebijakan, terlebih dahulu pasti ada yang namanya konsultasi. Nah, pengawas di sini, dalam artian di sini pengawas yang menjadi mediator. Mengumpulkan argumen, mengumpulkan ide pendapat dari anak-anak buahnya. Nah, yang kemudian akan dibawakan, diteruskan ke dalam rapat. Nah, di dalam rapat ini akan dirembukan terkait kebijakan K3. Seperti itu. Kemudian yang kelima, mengurangi cedera kerusakan ataupun untuk meningkatkan yang namanya safety. Jadi ketika memang hari-hari secara rutin, secara konsisten pengawas mengingatkan untuk anak buahnya itu bekerja aman sesuai dengan K3. Nah, diharapkan pekerja-pekerja di bawahnya itu juga akan melek, akan aware terhadap K3. Kemudian yang keenam, mengurangi produksi yang rusak dan pengerjaan ulang atau memperbaiki kualitas. Itu dia 6 fungsi dari pertemuan kelompok. Kemudian dikatakan komunikasi merupakan faktor utama kunci pertemuan kelompok. Komunikasi. Komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian informasi dari si pemberi informasi atau komunikator kepada si penerima informasi atau komunikan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti ketika secara langsung berarti langsung pertemuan kelompok dapat secara verbal menyampaikan pendapat ataupun memberikan argumen. Sedangkan apabila menggunakan media berarti misalkan menggunakan surat, menggunakan email ataupun menggunakan video. Seperti itu. Nah, kemudian ada survei mengatakan bahwanya 10% itu pekerja akan mengingat apa yang mereka baca. 20% apa yang mereka dengar. Nah, kalau cuma mendengar aja 20% aja yang diingat. Ketika mereka melihat nih, itu 30%. 50% yang dilihat dan didengar. Jadi ketika misalkan di bawahan melihat pengawasnya, karena kembali lagi pengawas itu adalah cerminan dari anak-anak buahnya. Ketika pengawas bekerja lebih awal dan pulang paling akhir, untuk apa? Paling awal bekerja untuk apa? Memeriksa tempat kerja, memeriksa area yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian kenapa dia harus pulang paling akhir? Untuk memeriksa apakah semua pekerjaan hari itu sudah berlangsung sesuai dengan prosedur, apakah semua pekerjaan itu sudah berlangsung dengan aman, membuat laporan dan lain sebagainya. Ketika juga pengawas itu taat melek APD, pakai APD sesuai dengan apa yang diwajibkan. Nah, anak buahnya juga ketika memang si pengawas memberikan arahan, memberikan teguran, itu pasti akan didengar. Gitu. Kemudian 70% yang mereka katakan dan diskusikan. Inilah kenapa ketika dilakukan pertemuan kelompok akan diberikan stimulasi kepada seluruh peserta yang berkumpul saat itu. Ada beberapa case nih didiskusikan untuk menstimulasikan kemampuan semua peserta yang ada saat itu untuk berkomunikasi. Dan 90% apa yang mereka katakan dan lakukan tentang suatu hal. Itu dia secara survei. Kemudian ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama, faktor hilang di jalan. Nah, untuk faktor hilang di jalan ini biasanya ketika informasi tersebut disampaikan secara bertahap atau bertangga.
Misalkan ada seorang pengawas memberikan informasi kepada si B yang akan menyampaikan kepada si C akan menyampaikan kepada si D, begitu seterusnya. Akan ada informasi yang hilang. Kemudian yang kedua, faktor ketertarikan perasaan, ada bias. Nah, jadi sebagai seorang pengawas yang baik, diharapkan itu memiliki yang namanya pengendalian emosi. Pengendalian emosi dapat bersikap yang rasional dan positif. Kemudian faktor penggunaannya. Ketika suatu informasi yang diberikan itu tidak digunakan pada saat ataupun tujuan yang tepat, nah itu akan ada yang namanya blur gitu, jadi informasi yang tidak tepat guna. Kemudian faktor alat bantu, itu juga berpengaruh, apakah memang langsung atau menggunakan media penunjang tertentu. Kemudian terkait metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan yang namanya pertemuan untuk diskusi. Ada yang disebut metode ceramah dan diskusi. Jadi di sini supervisor berperan mendominasi pertemuan. Di awal sampai mungkin ada sesi untuk diskusi, dia akan mengambil otoriter penuh. Ceramah, menyampaikan materi atau menyampaikan informasi, kemudian ada yang memberikan kesempatan untuk diskusi. Dan itu pun secara hak penuh, supervisor ataupun pengawas menentukan apakah 1, 2, atau 3 orang saja yang bisa bertanya. Kemudian yang kedua, metode diskusi dan tanya jawab. Nah, di sini supervisor berperan sebagai katalisator dan fasilitator. Jadi berperan sebagai fasilitator yang akan memimpin pertemuan. Sudah menentukan topik tertentu diskusi, diberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pendapat dan sanggahan ataupun tanggapan dari peserta yang lainnya. Sampai ke sesi untuk membuat yang namanya kesimpulan. Kemudian ada metode yang ketiga, metode pro dan kontra. Nah, untuk ini, supervisor itu hanya berperan sebagai fasilitator. Jadi, supervisor ataupun pengawas nanti sudah mempersiapkan satu pernyataan atau satu kasus opini tertentu. Kemudian, semua peserta akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pro dan kelompok yang kontra. Nah, kemudian dari setiap kelompok nantinya akan mencari opini-opini, mencari data pendukung, dan kemudian akan disampaikan. Kemudian akan terjalin yang namanya diskusi kembali lagi. Kemudian metode yang terakhir terkait disebut metode diskusi kelompok kecil. Untuk metode diskusi kelompok kecil ini, semua peserta nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Apakah mungkin 3 kelompok, 4 kelompok, atau 5 kelompok, tergantung dari perencanaan yang dibuat. Dan setiap kelompok itu akan diberikan kasus ataupun permasalahan yang berbeda-beda. Setiap kelompok akan mendiskusikan masing-masing di kelompoknya dan menentukan satu perwakilan untuk menyampaikan hasil dari kesimpulan diskusi mereka, dan setelah itu akan ada yang namanya diskusi. Jadi ada 4 metode yang sering digunakan untuk melakukan yang namanya pertemuan kelompok. Tapi yang paling sering itu masih di ceramah dan diskusi. Kemudian terkait yang namanya melakukan pertemuan keselamatan pertambangan terencana, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan. Tahapan pertama itu adalah persiapan, tahapan kedua pelaksanaan, tahapan ketiga evaluasi, dan tahapan keempat tindak lanjut hasil pelaksanaan. Nah, ketika tahapan pertama mempersiapkan pertemuan keselamatan pertambangan terencana, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan? Biasanya sudah ada tuh formnya, misalkan ada form untuk PKPT. Di form itu apa yang termuat? Siapa yang akan menjadi pemimpin rapat, siapa yang akan menjadi peserta, dari departemen mana, kemudian kapan akan dilakukan, kemudian topik ataupun tema pertemuan saat itu apa, kemudian tujuan pelaksanaannya apa, kemudian terkait alat penunjangnya yang digunakan apa,
Sampai terakhir adalah membuat yang namanya rundown ataupun timetable pelaksanaan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pelaksanaan PKPT. Ketika pelaksanaan apa yang dilakukan berarti harus mengikuti rundown ataupun timetable yang telah dibuat tadi. Misalkan di awal itu ada pembukaan oleh moderator atau oleh MC 5 menit. Selanjutnya adalah ceramah ataupun pemberian materi dari head departemen HSE misalkan 20 menit. Kemudian tahapan selanjutnya apa? Diskusi ataupun tanya jawab sekitar 20 menit. Selanjutnya yang terakhir apa? Penutup, kesimpulan, dan lain sebagainya. Disesuaikan seupaya mungkin sesuai dengan timetable yang telah dipersiapkan atau yang telah disusun. Kemudian yang ketiga, evaluasi. Apa yang harus dievaluasi? Apakah pelaksanaannya tadi sudah sesuai belum dengan rencana di awal? Kemudian terkait penggunaan alat dan bahan, apakah alat dan bahan yang direncanakan yang sudah disusun di awal itu dipergunakan efektif atau tidak? Nah, ketika memang tidak efektif, misalkan terkait penggunaan disediakan yang namanya papan tulis. Nah, sekali tidak perlu pakai itu. Berarti di kemudian di pertemuan kelompok seterusnya itu tidak perlu lagi atau mungkin seperti apa? Tergantung kepada tindak lanjutnya nanti. Setelah dievaluasi, kita ke tahapan selanjutnya adalah tindak lanjut. Ketika ada memang beberapa rekomendasi, ada beberapa masukan yang harus segera diperbaiki, segera ditindak lanjut, ya dilakukan sesuai dengan yang telah diputuskan. Nih. Persiapan membuat rencana pertemuan, menentukan topik, menentukan pesertanya siapa, mempersiapkan materi PKPT-nya, menentukan alat penunjang PKPT, misalkan harus pakai sound system, harus menggunakan LCD proyektor, kemudian menggunakan apalagi disesuaikan dengan kebutuhan alat peraga, kemudian menentukan metode presentasinya, apakah tadi tanya jawab, diskusi, ceramah diskusi, pro kontra, atau kelompok kecil. Kemudian menentukan urutan pelaksanaan atau timetable. Setelah persiapan, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan. PKPT diterapkan sesuai dengan rencana. Tahapan pelaksanaan PKPT sesuai dengan rencana. Topik PKPT dijelaskan sesuai dengan rencana. Materi PKPT digunakan sesuai topik. Kesimpulan dibuat sesuai dengan hasil pertemuan keselamatan pertambangan. Yang pasti intinya adalah melakukan kegiatan pelaksanaan ini sesuai dengan timetable yang telah dibuat. Kemudian evaluasi, pembahasan dievaluasi sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Jangan bilang nih misalkan kita bahas tentang COVID-19. Nah, dibahas tiba-tiba tentang RUU, rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Atau apa yang baru yang tidak sesuai dengan topik. Nah, itu yang jadi dievaluasi. Berarti yang salah apa? Apakah mungkin pematerinya? Seperti itu. Kemudian yang kedua, penggunaan alat bantu dan fasilitas ruangan dievaluasi sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir adalah penggunaan waktu tiap-tiap urutan kegiatan. Ketika buat timetable, kita pasti sudah buat rencananya nih. Pembukaan 5 menit. Kemudian penyampaian materi 20 menit. Nah, sekalinya penyampaian materi itu bahkan sampai 1 jam. Nah, ini bisa dievaluasi apa yang salah. Apakah mungkin pematerinya seperti apa, atau mungkin tidak ada koordinasi antara pemateri dengan tim yang melakukan persiapan, dan lain sebagainya. Itu yang akan dievaluasi. Kemudian setelah itu tindak lanjut. Nah, dibuatkan tenggat waktu sesuai dengan rencana untuk pembuatan laporannya mungkin. Penanggung jawab tindak lanjut ditentukan sesuai dengan tugas masing-masing departemen. Kesimpulan pertemuan didistribusikan kepada semua peserta rapat. Nah, apakah itu mungkin dalam bentuk WhatsApp group atau email. Jadi kesimpulan rapat tersebut, hasil pertemuannya disampaikan dan dikomunikasikan kepada seluruh peserta rapat saat itu.
Kemudian laporan pertemuan keselamatan pertambangan dibuat sesuai dengan hasil pelaksanaan. Hasil pelaksanaan ditindaklanjut, dievaluasi sesuai dengan kesimpulan, dan didokumentasikan sesuai dengan prosedur perusahaan. Terkait prosedur komunikasinya seperti apa. Nah, ini dia untuk contoh form persiapan presentasi rapat K3. Ditentukan topiknya apa, siapa yang menjadi pembicara, kemudian siapa yang menjadi penulis rapat atau pembuat notulen, penyelenggaranya siapa, waktu pelaksanaannya berapa menit, peserta rapatnya itu siapa saja, tujuan dilakukan rapat itu apa, materi rapatnya apa, metode presentasinya itu apa, dan urutan rapatnya. Itu yang harus dipersiapkan. Kira-kira sampai di materi pelaksanaan pertemuan keselamatan pertambangan ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi terkait identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Mungkin kita bisa open mic aja sebelum lanjut ke materinya, Pak. Menurut Pak Teguh, apa yang dimaksud dengan bahaya dan risiko? Silakan, Pak. Pak Teguh Siswanto. Oh, halo Bu. Ya Pak, apa yang dimaksud dengan bahaya dan risiko? Apakah keduanya Kalau sama? tidak Bu, Tidak. kalau bahaya itu sesuatu kegiatan yang akan menyebabkan resiko Bu. Nah, sedangkan resikonya sendiri adalah bisa terjatuh, tertimpa, terpleset. Nah, ini resikonya. Oke. Gimana Pak? Udah sih Bu itu. Untuk gambaran gambaran garis besarnya seperti itu. Oke. Dengan pertanyaan yang sama Pak Iqbal Horela. Kalau saya, bahaya itu sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerugian, Bu. Kerusakan maupun cedera dia. Oke. Kalau risiko itu dampak dari bahaya tersebut, Bu. Dampak dari bahaya tersebut. Mungkin secara rincinya itu. Oke. Pak Ali Suhanda. Iya Bu. Kalau bahaya itu suatu potensi yang dapat menimbulkan kerugian seperti cedera atau kerusakan alat. Kalau risiko itu ya dampak dari bahaya tadi itu. Begitu Bu. Oke. Pak Hengki. Kalau dari saya Bu, bahaya itu adalah suatu kegiatan yang mungkin menyebabkan suatu resiko, ya, suatu resiko yang berarti resiko itu adalah ukuran yang disebabkan dari kegiatan yang berbahaya tersebut sehingga menimbulkan kerugian material, waktu, dan dan jam kerja yang hilang seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi tadi mungkin pemahaman Bapak sekalian terkait bahaya sudah benar semua ya. Bahaya itu merupakan segala potensi
baik itu kegiatannya ataupun mungkin kondisinya, lingkungannya, yang dapat mengakibatkan kerugian apabila tidak dikendalikan. Nah itu. Jadi kerugian yang disebabkan itu bisa dalam bentuk apa ya? Kerugiannya dari sisi manusianya, apakah ada cedera, ada lost time injury, kalau misalkan dari properti ataupun peralatan, atau kerugian dari lingkungan. Seperti itu. Sedangkan risiko, dampak ataupun akibat dari bahaya tadi yang tidak dikendalikan atau yang tidak dikelola. Itulah dia. Kemudian untuk materi terkait identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, yang pertama adalah mengidentifikasi potensi bahaya pada kegiatan pertambangan minerba, melakukan penilaian. Jadi sebenarnya materi ini lebih ke melakukan yang namanya risk management. Manajemen risiko, atau kalau misalkan dalam bentuk dokumen itu ada pembuatan IBPR ataupun HIRA. Mungkin Bapak sekalian sudah pernah melihat form HIRA itu atau tahapan melakukan yang namanya manajemen risiko. Nah, untuk tahapan manajemen risiko itu kembali lagi semua pasti ada yang namanya tahapan persiapan. Tahapan persiapan itu seperti apa? Tahapan persiapan mulai dari kita menentukan tim. Misalkan kita ingin melakukan manajemen risiko untuk di departemen safety, atau untuk di departemen operation, atau untuk di departemen maintenance. Jadi kita sudah persiapkan dulu siapa yang akan melakukan manajemen risiko ini. Kemudian siapa penanggung jawab areanya, kemudian tim yang terlibat siapa, kemudian juga apakah kita menggunakan alat ukur atau alat uji, alat periksa, semua sudah dipersiapkan, sudah dipersiapkan juga SOP-nya, seperti apa pelaksanaan manajemen risikonya. Checklist yang diperlukan kita persiapkan. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Menginventory atau mengidentifikasi semua potensi bahaya yang mungkin terjadi di kegiatan pada daerah tersebut, pada departemen ataupun wilayah tersebut. Nah, terkait mengidentifikasi potensi bahaya, kita bisa menggunakan alat bantu. Alat bantunya apa yang bisa digunakan? Yang pertama bisa dengan menggunakan data-data kecelakaan sebelumnya. Tetapi ini sebutannya adalah metode pasif. Kenapa dikatakan pasif? Karena kita hanya dapat menilai ada potensi bahaya untuk suatu aktivitas tertentu ketika terjadi atau telah terjadi yang namanya insiden. Makanya dikatakan dia pasif. Kemudian ada lagi yang kedua, metode semi proaktif. Nah, untuk metode semi proaktif ini, kita bisa menggunakan yang namanya perbandingan data dari usaha ataupun industri lain yang serupa. Dalam artian tetap di sini adalah apakah itu wawancara ataupun data kecelakaannya. Nah, hampir sama dengan metode pasif, dia itu kurang efektif. Ada metode yang ketiga, metode proaktif. Metode ini sama seperti kalau misalkan kita menggunakan bahasa kiasan, mengejar bola seperti. Jadi kita yang lebih proaktif untuk mencari, untuk menginventori semua potensi bahaya pada aktivitas pekerjaan yang notabene adalah kegiatan pertambangan. Bisa menggunakan JSA. Karena di JSA sendiri sudah ada tuh aktivitas tertentu diturunkan menjadi langkah-langkah sederhana, kita bisa identifikasi potensi bahayanya. Atau bisa menggunakan form HJOBS, atau bisa menggunakan form FMEA, atau bisa menggunakan what if analysis, atau bisa menggunakan fault tree analysis, dan form-form lain yang dibutuhkan, yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti itu. Kemudian tahapan yang ketiga yang dilakukan adalah penilaian risiko. Nah, penilaian risiko ini sendiri ada dua kegiatan, dua aktivitas, analisis dan evaluasi. Kita analisis resikonya. Analisis resiko ini sendiri menggunakan 3 metode. Apakah itu metode kualitatif, menggunakan matriks resiko,
atau menggunakan metode semi kuantitatif matriks resiko tetapi sudah ada nilainya, atau menggunakan metode kuantitatif secara statistik matematis. Kembali lagi itu disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan dari kebijakan perusahaan. Kemudian setelah dianalisis kita masuk ke evaluasi risiko. Apakah risikonya itu berada pada tahapan ekstrim, high, medium, atau low. Nah, dari sini kita bisa melihat profil risikonya, mana risiko yang harus segera ditangani, harus segera diperbaiki, mana yang dapat dilakukan go ahead karena sudah ada yang namanya pemeliharaan harian. Menilai risiko di situ. Kemudian setelah kita melakukan penilaian risiko, tahapan yang keempat apa? Yang keempat adalah memberikan yang namanya rekomendasi pengendaliannya. Rekomendasi pengendalian kembali lagi itu adalah sesuai dengan hierarki kontrol. Ada yang namanya primary control, kontrol pertama, secondary control, tertiary control, sampai terakhir adalah penggunaan PPE. Disesuaikan dengan itu. Kemudian setelah merekomendasikan pengendalian, yang kelima adalah implementasi. Sudah direkomendasikan, diimplementasi, tahapan selanjutnya adalah melakukan yang namanya evaluasi. Evaluasi dan tinjauan ulang. Setelah itu yang dilakukan adalah komunikasi dan konsultasi. Jadi itu dia tahapan untuk melakukan yang namanya risk management. Ini dia ketika tahapan dibahas lagi, identifikasi potensi bahaya, tulis aja. Hazard ataupun bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerugian, kerusakan, atau cedera. Dari gambar ini, bahayanya itu sendiri adalah lubang ini. Bahayanya adalah lubang ini. Kemudian terkait resikonya apa? Mungkin orang ataupun alat berat yang melintas di sini bisa terjerembab, terjatuh, terperosok, amblas, dan lain sebagainya. Kemudian kita harus memberikan yang namanya rekomendasi pengendaliannya seperti apa? Rekomendasi pengendaliannya kita lihat dari hierarki kontrol, eliminasi. Ketika misalkan si lubang ini kita bisa eliminasi, ditutup, ditimbun, nah berarti bahayanya sudah dapat dikendalikan atau dikelola. Nah, risiko adalah dampak dari adanya bahaya, diukur dengan menggunakan probabilitas, tingkat kemungkinan, tingkat keseringan terjadi, dan juga konsekuensi ataupun tingkat keparahannya. Nah, tadi untuk ini dia menggunakan pengendalian memberikan police line ataupun barricade. Melakukan yang namanya separasi, pemisahan. Tapi kembali lagi untuk pemisahan ini sendiri tidak terlalu efektif. Ketika misalkan kita masih bisa melakukan eliminasi, kenapa tidak eliminasi yang dilakukan? Langsung ditimbun lubang ini tadi. Ini tadi terkait metode kontrol resiko. Primary control atau sering disebut rekayasa secara engineering masuklah di dalam eliminasi. Menghilangkan semua yang berbahaya. Apakah itu metode kerjanya atau mungkin proses kerjanya, itu dihilangkan. Kemudian penggantian atau substitusi. Menggantikan bahan peralatan yang berbahaya menjadi tidak berbahaya. Kemudian pemisahan atau separasi. Dipisahkan yang berbahaya itu agar tidak mengkontaminasi bagian yang lainnya. Kemudian ada rekayasa engineering. Melakukan pemasangan, penambahan secara engineering. Untuk memastikan bahayanya terminimalisir. Kemudian ada secondary control, kontrol yang kedua,
yaitu adalah administrasi. Kemudian tertiary control terkait work practice. Ada standar, ada JSA, ada work instruction. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan PPE, Protective Personal Equipment. Penggunaan APD. Hierarki kontrol sendiri semakin ke bawah, itu semakin kurang efektif. Tetapi untuk beberapa hierarki kontrol ini sendiri dapat diakumulasikan, dapat digabungkan, diintegrasi. Karena kembali lagi, misalkan nih untuk tadi lubang tadi, ketika ada lubang sudah ditutup, ditimbun, kembali lagi semua pekerja itu tetap diwajibkan menggunakan yang namanya APD. Karena untuk bahaya sendiri, untuk satu aktivitas itu bukan hanya dari satu bahaya. Dari bahaya satu juga dapat mengakibatkan menimbulkan resiko yang lebih dari satu. Makanya ketika memang semua pekerja masih tetap diwajibkan menggunakan APD, berarti ada bahaya lain yang tersisa, yang belum dikendalikan atau belum dikontrol. Kemudian terkait bahaya dan risiko keselamatan. Bahaya dan risiko keselamatan ini lebih seperti apa saja bahaya yang dapat mengancam keselamatan. Nah, isunya adalah menghindari yang namanya kecelakaan kerja. Kemudian bahaya dan risiko kesehatan. Bahaya-bahaya, faktor bahaya yang dapat mengakibatkan penyakit akibat kerja ataupun penyakit akibat hubungan kerja. Contoh misalkan terkait listrik. Bahaya keselamatan listrik apa? Terbakar, kesetrum, korslet, hubung singkat. Nah, terkait bahaya kesehatannya apa? Misalkan penggunaan laptop, ada radiasi tidak mengion. Seperti itu. Jadi semua potensi bahaya itu ya apakah potensinya itu terkait resiko untuk keselamatan atau resiko untuk kesehatan, dan semua ini harus diidentifikasi. Karena kembali lagi tujuan dari K3 sendiri adalah untuk menjamin semua tenaga kerja dan bahan produksi tetap dapat dalam keadaan sehat dan selamat. Kemudian ada dikenal yang namanya risiko sisa atau residu. Ketika suatu resiko tertentu tertinggal, ketika sudah diupayakan untuk meminimalkan tetap masih ada. Contohnya untuk suara bising, debu, dan getaran. Nah, kembali lagi, apakah resiko sisa ini sudah acceptable atau masih unacceptable, sudah dapat diterima atau masih belum dapat diterima, dapat ditoleransi atau tidak. Nah, itu kita lihat lagi ke profil risikonya. Ini dia beberapa potensi bahaya. Potensi bahaya untuk kesehatan dan keselamatan. Ada faktor biologi, bahaya biologi. Semua makhluk hidup yang dapat menjadi potensi bahaya. Kemudian fisika. Semua faktor-faktor fisika, iklim, pencahayaan, radiasi, nah, yang dapat menjadi potensi bahaya. Kemudian kimia, debu, fiber, kemudian B3, ataupun penggunaan bahan-bahan kimia tertentu yang dapat mengganggu. Kemudian ergonomi, terkait kesesuaian pekerja dengan alat kerjanya. Kemudian ada faktor mekanik untuk semua alat-alat kerja yang bergerak. Kemudian ada faktor lingkungan. Apakah cuacanya? Seperti itu. Kemudian ada faktor psikososial. Mungkin ada yang namanya tekanan dari atasan. Kemudian ada trauma. Seperti itu. Kemudian terkait perilaku nih. Perilaku dari si pekerja itu sendiri, tindakan tidak aman, dan dari sisi kelistrikan. Nah, kemudian resiko sendiri dihitung, diukur menggunakan yang namanya tingkat kekerapan,
kemungkinan terjadi, dan tingkat keparahan, seberapa parah. Itu yang akan diidentifikasikan, dibuat deskripsinya. Nah, peluang terjadinya itu adalah perkalian antara kekerapan dikali dengan keparahan. Kemudian terkait risiko ini sendiri, apa akibatnya? Nah, akibatnya itu dapat berupa cedera pada orangnya, pekerjanya, atau kerusakan pada properti. Nah, itu dia kerugiannya. Kemudian pengendalian dapat dilakukan, pengendalian dapat direkomendasikan apa? Ini tadi, 4 tingkatan ini. Control Engineering, Administrative Work Practice atau PPE. Dan semua itu terintegrasi dalam yang disebut dengan sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3L. Yang ketika pun memang di perusahaan dalam artian di sini notabene adalah pertambangan, sistem manajemen K3-nya terintegrasi dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan, juga sistem manajemen lainnya yang diadopsi di perusahaan tersebut. Tipe-tipe bahaya tadi ada bahaya biologi, mikrobiologi untuk yang kecil-kecil, dan makrobiologi, baik ini tumbuhan ataupun hewan, yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja. Kemudian ada faktor fisik, suara bising, getaran, pencahayaan, radiasi, temperatur, tekanan. Kemudian ada faktor kimia, debu, asap, gas, kabut, fiber, fume, uap, asap, nah, dan B3, bahan berbahaya dan beracun. Kemudian bahaya tipe 2 ada ergonomi, stres fisik, ruang sempit, stres kejiwaan, bosan, terlalu berat, fatigue, direct pressure. Nah, ini masuk ke ergonomi. Kemudian bahaya mekanis, semua yang memiliki yang bergerak, mesin, peralatan, yang punya titik operasi, titik jepit, dan titik geser. Ini contoh untuk bahaya ergonomik terkait gestur postur manual handling. Bagaimana manual handling yang baik dan benar? Nah, biasanya ada beberapa kebijakan untuk di perusahaan, apakah manual handling untuk pengangkatan satu orang, ada yang 18 kilo, ada yang 20 kilo. Selebih dari situ harus menggunakan pesawat angkat dan angkut. Kemudian terkait bagaimana mengangkat suatu barang yang berada di permukaan tanah. Bukan, tidak boleh dalam posisi seperti ini karena akan mengakibatkan cedera punggung. Tapi mulailah dengan berjongkok, menumpukan beban atau berat di lutut, bukan di punggung. Ketika misalkan pekerjaannya tersebut banyak duduk, nah harus sering-sering dilakukan namanya peragangan. Ini contoh untuk bahaya mekanis pada permesinan atau peralatan tertentu yang bergerak dan berputar. Kemudian selanjutnya tipe bahaya 3 ada bahaya lingkungan sekitar, contohnya permukaan yang tidak rata, kemiringan, ada cuaca yang tidak ramah, kemudian zona yang berlumpur atau yang basah, kegelapan. Nah, ini termasuk ke dalam bahaya lingkungan. Kemudian ada bahaya psikososial, bahaya psikologi sosial, ada intimidasi, trauma, pola gilir kerja, pola promosi, organisasi kerja, itu masuk ke dalam psikososial. Kemudian ada lagi bahaya tingkah laku, ketidakpatuhan, kurang keahlian, tugas baru atau tidak rutin, overconfident. Yang pasti ini tentunya lebih ke tindakan tidak aman. Kemudian HIRA-DC ataupun identifikasi bahaya penilaian risiko dan penetapan pengendalian risiko.
merupakan suatu langkah awal yang sangat mendasar dalam manajemen risiko K3 yang menentukan langkah-langkah sistem manajemen K3 selanjutnya. Kembali lagi kalau misalkan Bapak sekalian mungkin pernah ikut awareness terkait sistem manajemen K3 ataupun sistem manajemen keselamatan pertambangan, semua tahapan-tahapan, semua elemen itu mengacu kepada harus melakukan identifikasi bahaya dulu. Identifikasi bahaya, penilaian risiko. Baik itu untuk pengadaan barang, pembuatan komitmen, penempatan personil, kontrak, apalagi pengendalian dokumen, pengendalian data, audit, pendidikan pelatihan, semua itu harus diawali dengan yang namanya identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Terkait menurut ISO 31.000 tentang manajemen risiko. Nah, inilah dia tahapan melakukan yang namanya manajemen risiko. Identify all hazards, mengidentifikasi, menginventori semua potensi bahaya. Setelah itu evaluasi risiko. Evaluasi risiko, kemudian merencanakan, merancang kontrol ataupun pengendalian. Setelah itu implementasi kontrol, dan setelah itu review, kontrol review. Setelah itu apalagi, tetap lagi kembali ke atas, identifikasi lagi, evaluasi lagi, develop lagi, implement, review, terus seperti itu. Karena kembali lagi tidak ada HIRA, tidak ada IBPR yang sempurna. Tetap masih ada yang namanya potensi bahaya. Makanya disebutlah untuk sistem manajemen risiko dan sistem manajemen lain, semua itu adalah continuous improvement. Pengembangan berkelanjutan. Kemudian ada disimpulkan terkait pekerja dengan risiko tinggi. Nah, untuk pekerja dengan risiko tinggi, misalkan pekerjaan dengan ketidakmampuan, baik itu secara fisik ataupun mentalnya. Misalkan secara fisik, yang mengalami fatigue atau yang sedang sakit, yang tidak mampu untuk melakukan pekerjaan saat itu. Atau untuk yang ketidakmampuan mental, misalkan yang sedang ada permasalahan di rumah tangganya atau mungkin sedang mendapatkan tekanan dari atasan. Nah, ini adalah pekerjaan dengan risiko tinggi. Kemudian pekerja dengan usia muda. Biasanya usia muda ini termasuk kebanyakan adalah pekerja dengan yang confident, overconfident, yang confident-nya itu tinggi, kepercayaan dirinya tinggi. Kemudian pekerja baru atau ibu sedang mengandung. Pekerja baru yang mungkin belum begitu tahu terkait bahaya potensi risiko di tempat kerjanya, tidak tahu bekerja atau mungkin masih baru dengan suatu aktivitas departemen tertentu. Nah, ini berisiko tinggi. Kemudian pekerja tidak berpengalaman. Kemudian personil yang menderita imun compromise. Ada gangguan imun. Atau personil dengan kondisi kesehatan khusus. Nih, yang dapat mengakibatkan yang namanya penyakit akibat hubungan kerja ketika tidak ditreatment, tidak dikondisikan sesuai. Kemudian personil dengan pengobatan khusus. Nah, ini semua adalah pekerjaan dengan risiko tinggi. Nah, ini dia contoh untuk form HIRA yang sangat sederhana. Karena biasanya di form HIRA sendiri juga ada masuk ke dalamnya adalah regulasi. Kemudian terkait tahapan yang selanjutnya adalah merumuskan penilaian risiko. Semua bahaya harus dirumuskan dan dihitung risikonya, tentunya dengan mempertimbangkan semua pengendalian yang sudah ada di area masing-masing. Semakin lengkap dan semakin baik pengendalian yang sudah ada, tentunya akan semakin kecil kemungkinan keparahan serta risiko yang mungkin terjadi.
Nah, misalkan kita pakai yang namanya matriks risiko 5x5. Kita buat perbandingan antara tingkat keparahan dan tingkat kemungkinan terjadi. Nah, untuk tingkat kemungkinan terjadi kita bagi 5 nih. Sangat jarang, jarang, sedang, mungkin terjadi, dan terjadi. Deskripsinya apa? Nah, deskripsi untuk jarang sekali, terjadi hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Kecil kemungkinan terjadi sekali-sekali. Mungkin terjadi, bisa terjadi sewaktu-waktu. Sangat mungkin terjadi dalam berbagai kondisi. Hampir selalu terjadi setiap saat. Kemudian untuk tingkat keparahan, kita lihat, kita juga bagi dalam 5 tingkatan. Insignifikan, minor, moderat, major, dan katastrofik. Kita lihat deskripsinya. Untuk insignifikan yang hanya P3K. Minor untuk penanganan medis. Moderat itu kehilangan hari kerja, berarti tidak dapat bekerja di atas dari 24 jam. Kemudian untuk yang major bisa berakibat cacat, apakah cacat sementara atau cacat permanen. Kemudian fatality yang mengakibatkan meninggal dunia. Nah, terus kita buat nih, kita lihat profil resikonya. 11, 21, 31, 41, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 4, 1 ini berada pada tingkatan hijau low. Kemudian yang kuning ini moderat, yang orange high, dan merah itu ekstrim. Apa maksud dari profil ini? Untuk yang low risk, tidak diperlukan kontrol tambahan. Hanya diperlukan monitoring agar kontrol yang ditetapkan dapat di-maintain. Kemudian ketika dia berada pada tingkatan moderat atau medium, dikendalikan dengan monitoring yang spesifik atau membuat prosedur. Kemudian untuk level high, diperlukan tanggung jawab spesifik manajemen dan tindakan tepat dan cepat. Kemudian untuk ekstrim diperlukan tindakan sangat segera dan pekerjaan itu dapat dilakukan ketika sudah kita berikan penanganan terlebih dahulu. Gitu. Ini lagi kembali ke metode kontrol risiko. Tadi ada primary ataupun engineering control meliputi prosedur lockout, perubahan proses atau peralatan mengurangi penggunaan zat berbahaya, alat peringatan. Primary tadi itu mulai dari melakukan yang namanya eliminasi, substitusi, separation, dan juga control engineering. Kemudian untuk secondary control itu administratif control. Kontrol secara administrasi. Contoh kontrolnya itu apa? Mengendalikan jalan masuk, misalkan kontrak pekerja dengan bukti yang berkeahlian, dibuktikan dengan apa? Di CSMS-nya semua pekerja yang dipakai itu apakah sudah kompeten, ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi ataupun sertifikat pelatihannya. Kemudian mendaftar ulang pelepasan bahaya ke suatu waktu atau masa ketika lebih sedikit pekerja di lapangan, dengan demikian mengurangi potensi untuk pekerja terpapar. Kemudian yang ketiga ada tertiary control. Kontrol menggunakan work practice. Work practice ini lebih ke ada yang namanya prosedur, tersedia JSA, kemudian pemberian yang namanya pendidikan dan pelatihan, mengurangi penggunaan tenaga fisik. Jadi yang manual handling tadi digantikan dengan penggunaan pesawat angkat dan angkut. Kemudian mengubah syarat-syarat kepegawaian tenaga kerja, misalkan dengan kualifikasi tertentu, mengidentifikasi dan menyediakan peralatan baru yang lebih baik, membuat tempat kerja yang lebih aman. Itu dia untuk tertiary control. Dan yang terakhir adalah penggunaan yang namanya personal protective equipment atau penggunaan APD. Kemudian terkait bagaimana menilai atau mengkaji suatu bahaya. Yang pertama, identifikasi seluruh operasi. Jadi kita sudah buat list untuk semua aktivitas pekerjaan.
Kemudian identifikasi bahaya atau resiko masing-masing operasi. Setelah kita buat nih list-list untuk semua aktivitas, kita identifikasikan bahayanya satu-satu. Kemudian yang ketiga, identifikasi bahaya masing-masing tugas. Apakah mungkin menggunakan JSA, seperti itu. Kemudian identifikasi pengaruh potensial personil atau pribadi. Identifikasikan tindakan existing control, identifikasikan tindakan pengendalian atau kontrol yang telah ada. Apakah kontrol itu memadai, kurang memadai, atau sudah memadai? Ketika yang masih kurang memadai berarti perlu direkomendasikan kontrol yang lebih baik, yang lebih memadai. Kemudian tentukan tindakan further control yang tepat, tentukan tindakan kontrol yang lebih baik, yang baru, yang lebih sesuai. Kemudian kembangkan action plan untuk implementasi tindakan kontrolnya. Setelah melakukan yang namanya pengendalian, tahapan selanjutnya adalah pengkajian ataupun penilaian ulang. Tinjauan ulang. Pengkajian atau penilaian harus ditinjau ulang ketika terjadi perubahan, penggantian yang signifikan dalam operasi, personil, peralatan, dan sebagainya karena dapat timbul bahaya dan risiko yang baru. Jadi harus secara berkala dilakukan yang namanya review ataupun tinjauan ulang. Ketika pun mungkin tidak ada yang baru, nah tetap harus kita lakukan kebijakan untuk tetap review per 1 tahun sekali. Nah, untuk review ini sendiri kita bisa integrasikan dengan rapat tinjauan manajemen. Jadi kita sebelum rapat tinjauan manajemen, nah kita bisa menyampaikan terkait identifikasi bahaya yang baru dan lain sebagainya. Ini tadi untuk ini tadi udah. Kira-kira sampai di materi ini ada yang ingin didiskusikan Bapak-bapak sekalian? Terkait identifikasi bahaya dan pengendalian risiko atau hazard identification and risk assessment. Iya Bu, ada Bu. Silakan Pak Ali. Yaitu masalah standar hierarki tadi itu. Itu yang sebelumnya kan kalau saya pernah pelajari itu hierarkinya dia berbeda ya. Nah, jadi nanti ini yang tadi standar ISO 31000 ya. Iya, Pak. Kalau yang sebelumnya kan yang setahu saya itu dia cuma eliminasi, substitusi, rekayasa, terus Engineering, administrasi dan PPE. APD. Sebenarnya sih sama aja Pak, Ya. cuman untuk penyebutannya saja yang berbeda. Kalau untuk yang 31.000 ini pakainya rekayasa engineering itu eliminasi, substitusi, separasi itu masuk ke dalam rekayasa engineering. Nah, untuk administrasi dan juga work practice itu dibedakan. Kalau misalkan yang secara yang lama antara administrasi dan work practice itu kan digabung Pak. Nah, untuk yang baru sekarang itu dipisah. Tetapi tetap tidak tidak menghilangkan kemungkinan untuk masih mau pakai yang lama juga nggak apa-apa gitu sih Pak. Kalau yang lama itu standar apa Bu? Yang lama itu masih menggunakan yang dari Menaker sih itu Pak. Kalau misalkan yang ISO ini kan yang udah standar dari luar sih. Standar Amerika punya yang ISO 31000. Kalau misalkan mau Ketika pakai ditanya sama asesornya Bu, kita jawab yang lama juga akan dibetulkan, gitu kan Bu? yang lama it's okay, yang baru juga it's okay. Karena yang ditanyakan sih nanti nggak lebih ke di tempat perusahaannya Bapak itu pakai yang mana, gitu Pak.
Bu El. Silakan Pak Teguh. Halo Bu, ini yang saya mau nanya, yang masalah kemungkinan terjadi Bu ya, yang likelihood. Nah, ini kita ngambilnya, apakah suatu pekerjaan itu beresiko atau berbahaya, itu ngambil dari jarang sekali, kecil kemungkinan, atau mungkin terjadi itu dari mana Bu? Apakah dari pengambilan data kecelakaan yang ada di Kemenaker, atau dari voting kita, tim yang membuat HIRA Bu? Dari tim yang buat HIRA itu dari data kecelakaan sebelumnya 1 tahun terakhir. Dari situ. Yang ada di perusahaan kita Bu. Iya, dari perusahaan. Oh ya. Bu El, siang Bu. Silakan Pak Hengki. Bu, saya mau menanyakan yang perihal HIRA DC ya Bu. Itu kan setiap tahun itu kan apa namanya? Ada review. Saya mereview ulang itu HIRA DC yang saya buat di sini. Mungkin di sini saya mau nanyakan, apakah untuk mereview itu harus per tahun atau apa setelah ada kejadian yang mungkin ada insiden atau seperti apa yang harus direview ulang dari HIRA tersebut Bu? Jadi untuk review kan tadi sudah dikatakan tuh Pak, untuk review itu sendiri bisa kita gunakan beberapa konteks. Misalkan ketika terjadi ada suatu kecelakaan, nah itu perlu direview. Tapi misalkan nih dalam 1 tahun tidak ada kecelakaan, misalkan jauh-jauh ini tidak ada insiden, kemudian tidak ada juga alat baru ataupun metode kerja baru atau perluasan kerja, nggak ada, tetap seminimal-minimal mungkin itu harus direview 1 kali 1 tahun. Baik Bu, terima kasih. Itu Pak Hengki. Baiklah, kira-kira ada lagi yang didiskusikan sebelum kita ke materi melaksanakan analisa keselamatan pekerjaan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut aja. Melaksanakan analisa keselamatan pekerjaan. Atau kalau misalkan yang sering-sering Bapak mungkin dengar JSA, Job Safety Analysis. Jadi seorang pengawas juga harus memiliki kompetensi untuk membuat JSA. Nah, kemudian terkait JSA sendiri, kenapa harus ada JSA atau kapan harus dibuat JSA? Nah, yang pertama untuk menginventarisasi tugas-tugas yang belum mempunyai analisis keselamatan pekerjaan. Misalkan untuk tugas-tugas kritis. Untuk tugas-tugas kritis sendiri kita bisa lihat apa dari data-data kecelakaan. Dari situ. Atau untuk tugas baru yang belum ada SOP-nya. Jadi bisa digantikan dengan membuat yang namanya JSA. Kemudian untuk metode materi yang kedua terkait menentukan metode analisis keselamatan pekerjaan. Jadi metode yang dapat digunakan untuk membuat JSA. Nah, untuk buat JSA itu ada 2 metode. Observasi, diskusi, atau diskusi saja. Untuk observasi dan diskusi, nah, itu yang pertama kita ada langsung observasi ke lapangan bagaimana cara ataupun langkah-langkah kerja untuk melakukan aktivitas tertentu. Kita observasi, terus kita tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu, kita bandingkan dengan kelompok lain. Setelah itu kita lakukan diskusi dengan tenaga ahli ataupun orang yang sudah kompeten. Itu. Atau kalau menggunakan metode kedua hanya diskusi saja. Untuk hanya diskusi saja, kita langsung tentukan nih orang yang kompeten, 1 atau 2 orang. Kita diskusi, kemudian menentukan langkah-langkah kerja dan menentukan identifikasi serta memberikan rekomendasi pengendalian. Jadi ada 2 metode, apakah mau pakai yang diskusi saja atau observasi diskusi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah 3, 4, 5, 6 ini adalah tahapan membuat JSA.
tahapan membuat JSA, yang pertama kita harus menentukan pekerjaan yang akan dianalisis. Tentukan dulu aktivitas pekerjaannya apa. Setelah itu menguraikan langkah-langkah kerja tadi, menguraikan aktivitas pekerjaan tadi menjadi langkah-langkah yang sederhana. Misalkan untuk mengoperasikan HD, misalkan mengoperasikan HD tahapannya seperti apa? Mulai dari pertama harus persiapan, mungkin mengeluarkan HD dari parkiran, kemudian setelah itu melakukan pemanasan sampai harus mengoperasikan si HD dan memarkirkannya kembali. Nah, itu dia mungkin langkah-langkahnya. Terus kemudian yang kedua adalah tahapannya menguraikan langkah, kemudian mengidentifikasi potensi bahayanya. Misalkan ketika persiapan, ditemukanlah bahayanya HD-nya sekalinya rusak. Atau mungkin dan sebagainya, bahaya-bahaya mungkin ada di aktivitas tersebut, langkah kerja tersebut. Tahapan selanjutnya apa? Menentukan tindakan pencegahan. Sudah tahapannya. Yang pertama tadi untuk pembuatan JSA itu adalah inventarisasi tugas-tugas yang belum mempunyai analisis pekerjaan, tugas yang baru didaftarkan sesuai dengan SOP, atau tugas yang belum punya JSA-nya dibuatkan. Jadi ada itu untuk tugas kritis dan juga untuk tugas baru yang belum ada SOP-nya. Kemudian untuk menentukan tadi ada menggunakan observasi diskusi atau hanya diskusi saja. Nah, ini untuk menentukan pekerjaan yang akan dianalisis ini disesuaikan dengan data-data sebelumnya, apakah mau melihat dari faktor kekerapan, faktor tingkat keparahan, faktor kemungkinan, faktor tugas baru, atau karena prioritas pekerjaan tertentu. Lihat dari situ. Kemudian selanjutnya terkait langkah-langkah pembuatan JSA. Ini saja. Dasar pemikiran mengapa JSA yang paling sering digunakan untuk identifikasi bahaya. Yang pertama karena setiap kecelakaan pasti selalu ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu apa? Itu di faktor bahayanya. Faktor bahaya yang tidak dikendalikan. Kemudian setiap tugas dapat diuraikan ke dalam suatu urutan tahapan sederhana. Yang mana setiap tahapan pekerjaan tersebut memiliki potensi bahaya dan itulah yang harus kita inventory, yang harus kita kenali, harus diidentifikasi. Nah, setelah kita identifikasi, setiap bahaya itu pula dapat diatasi atau dapat dikendalikan dan dikelola sesuai dengan hierarki kontrol resiko. Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk membuat yang namanya JSA? Itu pengawas. Tapi kembali lagi pengawas dan juga dengan semua orang ataupun semua tim yang terlibat dalam aktivitas pekerjaan tersebut. Tetap harus ada konsultasi dengan operator ataupun teknisi petugas yang bekerja. Kenapa pengawas yang paling bertanggung jawab? Karena yang pertama pengawas yang menguasai dan mempunyai kepentingan langsung dengan tiap jenis pekerjaan yang menjadi tugas anak buahnya. Gitu. Yang kedua, pengawas yang mempunyai kepentingan langsung untuk menyelamatkan anak buahnya. Ketika dirasa ada suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh anak buahnya dengan tindakan tidak aman atau mungkin bekerja tidak sesuai dengan SOP, pengawas yang punya kepentingan untuk melakukan perbaikan sesegera mungkin dan melakukan penyelamatan. Kemudian yang terakhir adalah pengawas yang mempunyai catatan kecelakaan, data kecelakaan yang paling lengkap. Tadi metode pembuatan JSA, observasi, diskusi, dan diskusi saja. Nah, untuk observasi dan diskusi ini, seleksi pekerja yang akan kita mintai untuk melakukan aktivitas, kemudian kita menuliskan langkah-langkahnya, berikan penjelasan, observasi setiap langkah kerjanya, kemudian kita periksa, bandingkan dengan pekerja lain. Setelah itu identifikasi potensi kerugian dan rekomendasinya. Untuk hanya diskusi saja, nih, cari beberapa orang yang berpengalaman, yang kompeten untuk aktivitas tersebut,
Lakukan pertemuan 1 atau 2 kali. Jelaskan penggunaan dan cara pendekatan bagaimana melakukan aktivitas tersebut, langkah-langkahnya diidentifikasi, kemudian diidentifikasi kerugian yang terpapar. Seperti itu. Kemudian tadi untuk langkah-langkah pembuatan JSA, yang pertama adalah dengan memilih pekerjaan yang kritis. Nah, memilih pekerjaan yang kritis, ada beberapa kriteria yang bisa dilakukan. Kita bisa lihat dari tingkat data kecelakaan. Apakah itu yang tingkat keparahan, tingkat keberulangan terjadi, dan peluangnya. Ini harus dibuatkan JSA-nya. Kemudian untuk tugas baru, itu juga harus dibuat JSA sebelum ada standar operasinya disahkan. Kemudian terkait faktor keparahan ini bisa dilihat dari nilainya 0,246, nilainya itu 0 untuk kerugian di bawah dari $100, nilainya 2 untuk luka ringan atau kerugian 100 sampai $1.000, nilainya 4 untuk LTA, kerugian 1.000 sampai $5.000, atau nilai 6. Ada yang namanya fatality. Kemudian kalau misalkan kita melihat dari faktor peluang, resiko dari bahaya yang terkandung untuk aktivitas tersebut, kesulitannya apa, kemudian kerumitan tugasnya, kemungkinan kerugian. Nah, biasanya untuk misalkan kita bicara lagi terkait kegiatan yang memang potensi resikonya tinggi yang tidak rutin, kita buatkan yang namanya, biasanya dibuat form work permit atau SIKA. Untuk satu SIKA sendiri itu harus ada terlampir juga JSA, toolbox checklist, work plan, rescue plan, dan juga tim rescue-nya. Jadi JSA itu harus ada untuk kegiatan-kegiatan yang resikonya tinggi. Kemudian untuk faktor semua tugas baru itu adalah kritis dan harus dibuatkan JSA-nya. Kembali lagi. Kemudian tahapan selanjutnya adalah menguraikan tahapan atau pekerjaan. Ketika menguraikan tahapan atau pekerjaan, diusahakan menggunakan kata aktif. Memarkirkan, mengeluarkan. Jangan misalkan keluarkan. HD dikeluarkan, HD diparkirkan, nggak boleh. Jadi harus dibuat adalah menggunakan kata-kata yang aktif. Mengeluarkan, memasukkan, memarkirkan, mengganti, mempersiapkan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian tahapan yang ketiga, mengidentifikasi potensi bahayanya. Nah, ketika mengidentifikasikan potensi bahaya itu harus secara lengkap. Jangan hanya terjepit, terbentur, terhirup, terjatuh, tergores. Nah, harus digabungkan dengan kata kerja dan kata bendanya. Misalkan terjepit oleh mesin drill, terbentur apa gitu, kemasukan benda B3, terhirup gas beracun, tergores, dan lain sebagainya. Jadi harus dibuat secara lengkap. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah mengendalikan bahaya, kembali lagi sesuai dengan kontrol. Engineering control, administrative control, work practice, sampai penggunaan PPE. Kemudian terkait penggunaan JSA itu untuk apa saja biasa digunakan? Untuk orientasi pekerja ataupun tugas baru. Jadi misalkan untuk tenaga kerja baru atau tenaga kerja yang baru pindah departemen, tugas baru itu penggunaan JSA. Kemudian pelatihan pengawas baru, observasi tugas terencana. Kemudian untuk sebagai safety talk atau pertemuan K3, sebagai bukti ketika dilakukan yang namanya investigasi kecelakaan. Kemudian untuk instruksi tugas yang benar dan pelatihan keterampilan. Seperti itu.
Kemudian manfaat pembuatan JSA yang pertama meningkatkan kesadaran dan pemahaman pekerja untuk dapat bekerja dengan aman. Kemudian mengidentifikasi dan menganalisa masalah, dalam artian di sini adalah risiko dan bahayanya apa. Kemudian membangun penyelesaian masalah, menstimulasikan diterimanya kebijakan, peraturan dan prosedur, meningkatkan safety serta memperbaiki kualitas. Jadi ini untuk contoh form yang singkat untuk JSA. Ada nama pekerjaannya, aktivitas pekerjaannya apa, kemudian apa APD yang diwajibkan, kemudian uraian tahapannya 1, 2, 3, 4 misalkan. Kemudian dari tiap tahapan ini kita identifikasi potensi bahayanya apa dan memberikan rekomendasi pencegahannya. Sampai di situ kira-kira ada yang didiskusikan? Ada, Bu. Silakan, Pak. Untuk jenis pekerjaan di pekerjaan itu, apakah semua pekerjaan itu kalau sudah ada SOP-nya tidak perlu lagi harus ada JSA? Seharusnya sih Pak, ketika sudah ada SOP nggak perlu lagi ada JSA sebenarnya. Cuman kembali lagi kadang beberapa tempat kerja, karena di SOP sendiri kan sudah ada IK, instruksi kerja kan. Seharusnya sudah tidak perlu, tapi ketika memang mau dibuat juga nggak apa-apa sih sebenarnya Pak, secara dokumen. Karena di SOP sendiri itu kan sudah ada instruksi kerja. Bu El, satu lagi Bu mau nanya. Bu, kita misalkan dalam pembuatan JSA, pemindahan unit, apakah dari si operator unit itu bisa dimasukkan ke dalam tim pembuat JSA atau enggak, Bu? Atau pembuat tim JSA ini harus sesama pengawas atau boleh dari teman-teman yang ada di lapangan? Ini kembali lagi untuk pembuatan JSA sendiri tidak dalam artian hanya pengawas sendiri nih yang merenung sendiri buat JSA, enggak. Tetap dia harus konsultasi. Tetapi untuk di form JSA-nya, ya. Nah, untuk di form JSA sendiri sih nggak ada operator itu, hanya pengawas, kemudian nanti disahkan atau diverifikasi oleh apakah itu GM atau mungkin supervisor atau superintendent, seperti itu. Oh, jadi disahkannya ini bukan dari departemen HS-nya sendiri atau apa? Yang mengesahkan JSA ataupun HIRA itu adalah orang yang berkompeten. Kompeten dalam artian apa? Bukan HSE, tapi mungkin misalkan GM, manajer, sekelas manajer atau superintendent, bukan HSE. Oke. Karena HSE itu hanya menilai dari sisi K3-nya saja. Karena kebanyakan memang kasus di lapangan yang buat JSA, yang buat HIRA itu semua diserahkan plek kepada HSE, kepada safety. Padahal yang paling tahu pekerjaan, oke lah secara K3, cuman secara teknikal, kan HSE tidak tahu tuh. Misalkan nih, kalau misalkan HSE-nya adalah orang teknik, ya oke, mungkin bisa sedikit paham. Tetapi ketika memang orang HSE-nya itu, misalkan dia itu dulunya dari akuntansi, cuman memang jadi HSE seperti itu, tapi dia kan nggak paham secara teknikalnya seperti apa. Makanya untuk pembuatan JSA sebenarnya itu adalah dilakukan oleh pengawas yang memang ambil bagian di tim ataupun aktivitas tersebut, departemen tersebut, bukan dari orang HSE atau safety. Oke Bu, makasih. Sebenarnya sih saya gimana Pak Hengki? Ya Bu, saya mau menanyakan begini. Ini kan sempat ada case di lapangan Bu mengenai JSA. Memang
setiap lokasi atau set kan peraturannya berbeda Bu ya. Mungkin yang disebutkan tadi, mungkin JSA itu diserahkan ke safety ya yang berwenang. Tapi ada sebagian set yang mungkin saya pernah alami, bahkan di sini pun juga sama. Itu JSA memang yang wajib membuat itu seorang pengawas yang memang yang tahu suatu pekerjaan itu dengan detail. Dan itu yang jadi permasalahannya, pembuatan JSA itu tidak boleh diketik, tetapi harus dengan rincian tangan, itu yang diberlakukan seperti itu Bu. Apakah ada perbedaan mengenai keabsahan itu mengenai yang ditulis tangan atau yang sudah direncanakan sesuai dengan sistem gitu loh Bu? Biasa sih memang JSA sendiri itu kan memang sudah adanya itu form kosongan dan diisi tulis tangan. Nah, ketika pun memang misalkan untuk terkait pengendalian dokumen diketik ulang misalkan, tetap harus kembali lagi verifikasinya itu harus ditandatangani ulang lagi sesuai dengan yang memang ada di form yang tulis tangan tadi. Siap-siap Bu. Untuk pengesahan dari si JSA itu. Bu, apakah JSA itu punya ini Bu, masa berlaku atau bisa digunakan di lain kesempatan dengan kondisi pekerjaan yang sama? JSA itu berlaku untuk misalkan dibuatkan untuk pekerjaan ini di site ini. Ketika itu di site yang lain, nah itu kan JSA-nya pasti beda. Selama mungkin tidak ada perubahan orangnya, tidak ada perubahan metode kerja, tidak ada perubahan penambahan alat dan sebagainya, itu tetap masih bisa berlaku. Ketika pindah dari satu lapangan ke lapangan yang lain, itu harus dibuat yang baru. Itu pasti baru Pak. Oh iya Bu, saya mau nanya Bu. Silakan Pak Iqbal. Nah, ini terkait di tempat kerja saya yang lama ya untuk pembuatan JSA. Jadi kan harusnya kan dari pengawas sendiri yang buat. Nah, cuman untuk kejadian yang kemarin itu untuk pembuatan JSA sampel house, rumah sampel. Nah, itu malah diserahkan ke orang safety, terus diminta CC-nya ke subten safety. Itu gimana Bu? Nah, itu yang sebenarnya yang salah. Karena untuk JSA dan HIRA itu yang buat harusnya dari departemen itu sendiri. Nah, safety itu mungkin sebagai verifikasi dalam artian untuk melihat dari sisi K3-nya. Nah, untuk yang verifikasi pengesahannya itu memang dari subten ataupun dari supervisor ataupun dari manajer. Berarti memang harus dibuat oleh pengawas, bukan safety di lapangan ya Bu? Bukan safety di lapangan. Walaupun supervisor safety di lapangan tetap memang nggak wajib untuk buat itu. Karena kan untuk dibilang supervisor safety itu kan maksudnya Pak? Ya. Nah, kembali lagi sebenarnya SHE ini memang harus dibilang memayungi semua departemen yang ada. Tetapi tidak serta-merta dia paham secara teknis. Kalau misalkan nih dia supervisor safety ingin buat JSA untuk di yang operation. Kembali ketika pembuatan dia itu tetap harus konsultasi. Diskusi mungkin dengan pengawas di situ ataupun mungkin dengan tenaga ahli di departemen itu. Gitu Pak Ali. Pak apa sih tadi? Pak Iqbal. Cuman kejadiannya itu kan dibuat sama supervisor safety, cuman sendiri dia buat kita. Nah, itu sebenarnya salah. Harusnya itu ketika pun memang sempat kita minta untuk yang form JSA-nya. Kayaknya sempat kita minta form JSA-nya, ya mungkin ada beberapa yang perlu kita koreksi atau tambahan, cuman nggak diliatin gitu. Nah, itu kan kadang kejadian di lapangannya seperti itu. Nah, apalagi misalkan yang sudah dibuat tapi nggak pernah dikasih tahu ke departemen terkait. Nah, kalau misalkan audit, nah itu bisa jadi temuan. Kayak gitu, Pak Iqbal. Ya.
Jadi untuk materi analisis keselamatan pekerjaan, biasanya asesor akan meminta masing-masing peserta untuk menjabarkan satu JSA. Jadi diberikan kesempatan kepada peserta untuk menentukan memilih satu pekerjaan ataupun satu aktivitas yang pernah dilakukan. Nah, kemudian yang pernah dilakukan dibacakan secara verbal lah untuk JSA-nya. Misalkan Pak Iqbal memilih pekerjaan apa gitu. Dijabarkan tahapan-tahapannya, potensi bahayanya apa dan pengendaliannya apa. Jadi mungkin untuk mengantisipasi itu masing-masing bapak-bapak sekalian bisa membuatkan satu JSA yang ditulis tangan saja Pak, yang simple saja. Di dalamnya itu hanya ada nama kegiatan, aktivitas pekerjaan. Kemudian ini seperti yang di slide terakhir tadi, apa APD yang dipersyaratkan, langkah kerjanya, potensi bahaya, rekomendasinya apa. Berarti sesuai form yang tadi ya Bu? Yang terakhir itu saja Pak. Nanti bisa dipersiapkan sebelum ujian ya Bu? Kira-kira pas ujian kalau memang ditanyakan tinggal dibacain aja tuh. Nah pas ujian nggak bisa dibaca, jadi ya untuk berlatih mungkin, jadi ya dikerjakan aja saat ini, sekarang ataupun mungkin besok. Jadi ketika pas ujian nanti bisa secara gamblang menjelaskan. Kemudian mungkin Bapak sekalian kalau misalkan pernah lihat JSA, kadang di form JSA itu antara bahaya dan risiko kadang digabung ya Pak ya? Benar nggak? Betul Bu, betul. Padahal sebenarnya antara bahaya dan risiko sendiri itu beda, dan satu bahaya sendiri bisa resikonya itu lebih dari satu sebenarnya, seperti itu. Makanya kadang secara kalau misalkan kita melihat dari secara keilmuan sih bagusnya bahaya dan risiko itu dipisah, tapi banyak memang digabung bahaya dan risiko. Makanya untuk mengantisipasi itu sekarang untuk form JSA misalkan di bagian identifikasi bahaya dan risiko tidak boleh hanya terjepit saja. Misalkan terjepit oleh mesin apa gitu, terperosok ke dalam lubang apa gitu, misalkan terbentur apa gitu. Jadi bukan hanya sebatas terbentur, terpleset, terjepit, jadi harus diikuti dengan kata kerjanya, kata bendanya apa, untuk mengantisipasi itu. Kemudian ketika merekomendasikan pengendalian, jangan mentok-mentok itu hanya langsung APD. Tetap harus diusahakan seefektif mungkin. Nah, untuk efektif berarti harus apa? Dari mulai primary control yang paling atas. Ketika misalkan memang bisa dieliminasi. Kalau tidak bisa, mungkin disubstitusi atau bahkan di separation, dipisahkan, atau control engineering. Seperti jangan mentok-mentok langsung penggunaan APD. Mungkin bisa dibuat ya Pak, Bapak sekalian untuk JSA-nya masing-masing. Oke, boleh copy. Siap. Oke, kemudian untuk materi tadi melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Nah, misalkan skupnya adalah safety talk. Nah, biasanya yang ditanyakan untuk materi itu adalah ketika safety talk biasanya yang disampaikan itu apa? Itu sih. Gimana Pak Ali? Jadi Bu, halo Bu. Iya Pak Ali, silakan. Ya, jadi kalau secara prinsip untuk safety talk yang ada yang mingguan ya, ada yang bulanan. Nah, secara regulasi sebetulnya di safety talk yang mingguan itu atau bulanan itu materi yang seperti apa yang harus disampaikan itu? Oke, terkait materi yang harus disampaikan, nah sebenarnya untuk materi ini ada banyak yang bisa kita ambil indikatornya. Misalkan ada topik hangat tertentu,
Misalkan kemarin-kemarin lagi bahas COVID gitu. Atau misalkan sedang ada ada terjadi kecelakaan kerja. Mungkin lebih lagi ditekankan terkait penyebab-penyebab kecelakaan kerja atau penyebab penyebab penyakit akibat kerja atau prinsip 5R dan lain sebagainya. Itu sebenarnya nggak ada sih Pak untuk acuannya apa, tapi kembali lagi mengikuti yang namanya perkembangan, update lah seperti itu yang paling update untuk materi sendiri. Nah, biasanya untuk memudahkan sendiri, kembali lagi mungkin kemarin ke tugas tanggung jawab. Jadi pengawas itu ya dibuatlah secara sekreatif mungkin. Dibuatkan misalkan dalam 3 bulan atau mungkin 1 semester. Jadi dia sudah mempersiapkan misalkan untuk safety talk mingguan. Jadi dia sudah buat listnya. List minggu ini dia mau bahas materi apa. Minggu ini dia mau bahas materi apa. Sudah dibuatkan kerangkanya. Seperti itu Pak Ali. Apalagi kalau misalkan untuk kegiatan-kegiatan di workshop, banyak tuh yang bisa diambil bagaimana cara misalkan terkait perbengkelan dan lain sebagainya, banyak lah. Lain kalau misalkan untuk pekerjaan yang di office itu biasanya tidak sekompleks untuk yang di workshop. Ya Bu, terus ini lagi Bu, mau nanya terkait JSA tadi. Yang JSA itu yang sebaiknya itu apakah aktivitas yang terkecil juga itu mulai dari awal harus dimasukkan di JSA itu? Contoh misalnya saya kan di mekanik ini. Ya misalnya servis truk gitu kan, servis HD. Mungkin yang aktivitas yang pertama kan mungkin memarkir unit dengan di posisi yang rata atau di workshop, terus mengganjal ban unit. Nah itu yang terus memasang lockout gitu. Nah, apakah itu tahapan aktivitas yang kecil-kecil itu juga harus masuk di dalam JSA Bu? Oke. Jadi untuk JSA sendiri itu kan Pak kita buat dalam langkah-langkah sederhana. Kalau misalkan kita buat nih mulai dari mengeluarkan misalkan dari lowboy, kemudian memobilisasi ke workshop, kemudian mengganjal. Nah, itu terlalu kompleks. Jadi kalau misalkan ingin buat JSA yang memang simple, buatnya ketika memang si unit ini sudah standby, langsung akan setelahnya adalah dilakukan perbaikan. Misalkan sudah persiapan nih, sudah memang dalam keadaan yang itu tadi di posisi rata, sudah sampai di situ memang langsung perbaikan. Gitu sih Pak Arli. Karena kalau misalkan untuk mobilisasi atau demobilisasi itu sudah beda lagi JSA-nya biasanya. Tapi kalau kayak itu kan Bu, seharusnya kan kita sebelum melakukan aktivitas itu kan harus yang pertama kan harus isolasi dulu kan, pasang lockout dan juga mengganjal ban. Itu apakah tidak perlu dimasukkan di langkah aktivitas di JSA? Itu kan masuk ke dalam persiapannya bukan sih Pak? Kalau itu. Jadi tidak perlu dibuatkan Ya ini. betul, persiapan. Dibuat aja di persiapan, memastikan bahwa sudah terkait isolasi apa sih tadi Pak sebutannya? Sudah blank ya. Memastikan sudah berada pada zona yang aman, kemudian terkait udah mempersiapkan juga peralatan lockout-nya, gitu Pak Ali. Jadi itu masuknya ke dalam persiapan saja, bukan dijelaskan satu lagi. Baik Bu, berarti misalnya seperti kalau aktivitasnya itu misalnya mengganti ban atau mengganti baut roda. Jadi kita bisa di situ aktivitas pertama mengendorkan baut roda gitu ya Bu? Mengendorkan baut roda, ya. Mengendorkan baut roda, kemudian mengambil,
Kalau misalkan nih secara kita secara gamblangnya mengendorkan, kemudian mengambil ban, memasukkan ban, kencangkan lagi bautnya, seperti itu kan Pak. Tapi kalau misalkan memang jasa ini dibuat sesederhana mungkin, tetapi tidak yang bertele-tele seperti itu. Ketika memang mengganti, berarti sudah dikendorkan bautnya, diganti bannya, dikencangkan. Baik, Bu. Kira-kira Bapak sekalian ada lagi yang ditanyakan atau didiskusikan? Baiklah, kalau tidak ada lagi yang didiskusikan, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Kita kembali lagi besok bertemu untuk gimana Pak? Kita kembali lagi besok di ruangan dan di jam yang sama untuk 3 materi terakhir terkait inspeksi, investigasi kecelakaan, dan juga perlindungan lingkungan hidup. Ada 3 materi itu, kemudian mungkin kita langsung saja ke pre-assessment-nya, Bapak-Bapak sekalian. Jadi tidak perlu ada pertemuan di malam hari lagi, jadi langsung pre-assessment. Seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya sore hari ini. Selamat sore, sudah bisa live dari ruangan ini Bapak-Bapak sekalian.